Salam rahayu, salam damai, salam santun untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Di dalam vlog kali ini, lagi-lagi saya ingin mengajak saudara-saudariku untuk berbagi pengetahuan dan ilmu yang sedikit ini dari saya. Yang mana saya pun masih mengkaji dan belajar tentang jati diri kita ini siapa. Nah, saudara-saudariku, seringkali saya katakan, andai kata air laut ini dikumpulkan jadi satu sebagai tinta, kemudian daun-daun di alam semesta ini dikumpulkan sebagai kertasnya, belum cukup lagi untuk menuliskan ilmu Tuhan, saudara-saudariku. Kata atau sabda junjungan kita, dari 73 golongan umatku, katanya, hanya satu yang selamat. Jadi, dari 73 golongan umatku, hanya satu yang selamat. Anggaplah saya ini dari ke-72 golongan itu. Seandainya kalian ingin menyalahkan, silahkan saudara-saudariku. Tapi jangan paksa keyakinan seseorang untuk mengikuti keyakinan kalian juga. Artinya kita sama-sama mempunyai Tuhan yang satu, yang esa. Nah, seandainya kalian merasa benar, anggaplah saya ini dari 72 golongan itu yang tersesat. Nggak apa-apa saudara-saudariku. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang tanda-tanda kematian menurut leluhur bahari. Ya saudara-saudariku ya. Jadi sebelum masuk agama, sebelum masuk Islam, baik itu Islam, Nasrani, Buddha, Hindu ya, leluhur-leluhur itu rupanya sudah mengetahui tanda-tanda mereka akan berpulang atau meninggal dunia atau wafat. Ya. Jadi ada 3 tanda dalam kepulangan ini, atau tanda-tanda orang yang ingin meninggal dunia. Memang pada hakikatnya di dalam Al-Quran ada 3 perkara yang Allah saja yang tahu. Ingat, saya garis bawahi 3 perkara saja yang Allah tahu, yaitu yang pertama jodoh, rezeki, dan maut. Ini hanya Allah yang tahu. Ya, kita tidak tahu. Kalau manusia tidak tahu. Ya, hanya Allah, saya garis bawahi, hanya Allah yang tahu. 3 tanda ini. Jodoh, rezeki, maut. Nah, sebelum kita mengkaji atau saya menyampaikan 3 tanda kematian ini, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mengkaji ilmu ketuhanan, bahkan mengkaji dirinya Allah, bahkan mengaku dirinya itu Allah. Ingat, saya ulangi lagi, bahkan mengaku dirinya itu Allah. Ya, ada mengkaji sampai mengakui bahwa dirinya itu Allah. Andai kata kita memang Allah, ada 3 perkara ya yang hanya Allah yang tahu: rezeki, jodoh, dan maut. Nah, kalau kalian memang Allah, kalau saudara-saudariku ini memang Allah, kenapa kalian tidak tahu kapan kalian berpulang? Kapan kalian menikah? Atau kenapa nggak diatur sendiri rezeki datang ke rumah? Kenapa harus kerja? Kalau memang kita ini Allah atau Tuhan, ya kan begitu saudara-saudariku. 2 perkara ini nggak usahlah kita ikutkan, cuma 1 aja dulu kita bicarakan. Mati, kapan kita tahu kita akan mati? Kalau kita memang Allah, kenapa kita tidak atur sendiri kematian kita gitu? Banyak saudara-saudariku yang salah kaji dalam mempelajari jati diri ya. Mungkin saya akan dihujat saudara-saudari yang mengkaji diri juga di luar situ. Nggak apa-apa, nanti kita bisa mujakarah sama-sama saudara-saudariku. Jadi menurut cerita orang-orang dahulu atau leluhur, ada 3 tanda kematian. Yang pertama, pada saat 40 hari kita mau meninggal dunia, saudara-saudariku. Ini informasi ya, cerita-cerita leluhur, bukan dari saya. Saya ingin menyampaikan masalah kebenaran dan salahnya ini hanya Allah yang maha benar yang tahu ya. Nah, jadi gitu.
Yang pertama 40 hari kita akan meninggal. Dari sulbi kita ini terasa dingin, saudara-saudariku. Dingin betul. Ya. 40 hari kita akan meninggal dari sulbi, ujung sulbi atau tulang ekor kita ini dingin seperti es batu. Sampai menjalar sampai ke tulang belakang sumsum segala macam sampai ke tulang dingin. Nah, itu 40 hari sudah kita masih ada di muka bumi ini, saudara-saudariku. Lalu 3 hari, yang ketiga, 3 hari tanda-tanda kita kepulangan kita adalah kita itu merasa merasa tidak juga dikatakan kaku, tapi kita itu keringat dingin, ya, keringat dingin seperti jagung, keringatnya itu seperti jagung di sini, di sini, ya. Nah, kemudian rambut ini yang tadinya kalau kita pegang seperti ini rambut, kita gesek ke sini, seret licin kan. Kalau kita naikkan rambut ini gini, dia akan melawan saudara-saudariku ya. Nah, ini kalau orang yang sudah mau meninggal 3 hari, itu rambutnya itu mulus, seret, turun naik itu mulus. Coba kita pegang rambut kita, kalau ke bawah itu lurus, kalau ke atas yang normal akan ada kayak seret-seret. Tapi kalau mau 3 hari lagi meninggal, itu mulus. Nah, ini informasi daripada leluhur kita bahari, saudara-saudariku. Nah, kalau sudah demikian, mulailah calon jenazah ini bimbang akan perbuatannya selama di dunia. Nah, jenazah ini tidak bisa lagi bercerita ke keluarganya apa yang dialaminya. Dia merasa seakan-akan di tempat tidurnya itu banjir, saudara-saudariku. Banjir sampai pada saat dia baring atau tiduran telantang, air itu perasaannya itu sudah sampai sininya, ya, sampai di sini. Dan dia bingung mau mengucapkan apa. Itu 3 hari kita mau pulang. Nah, setelah tinggal 1 harinya, maka keluar cahaya hijau dulu, hijau dari bola mata ini. Dari bola mata kita ini hijau. Lalu bola mata tadi yang cahaya hijau tadi terlalu terang sampai jadi 1 titik cahaya putih. Cahaya putih. Nah, dari cahaya putih itu lalu menghampiri si calon jenazah tadi dan mengulurkan tangannya seraya berkata, "Ayo kita pulang. Aku kesini menjemput kamu." Andai kata dia mengaku keluarga kita yang sudah wafat duluan, kita jabat juga tangannya, maka kita akan tersesat. Ya, maka kita akan tersesat. Tapi kalau dia mengaku, aku Muhammad katanya, ikut aku, maka jabatlah tangannya itu erat-erat, maka kita akan selamat. Padahal waktu itu, saudara-saudari, yang saya bingung ini, belum ada agama, belum ada Islam, tapi kenapa leluhur kita ini sudah ada yang namanya Muhammad atau Nur Muhammad. Nah, ini yang saya membuat bingung saya nih. Ini yang sering saya kaji dengan para ulama-ulama sufi ya, dan dan teman-teman yang mengalami perjalanan spiritual juga, gitu. Banyak ya teman-teman, saudara-saudariku ya. Walaupun itu Islam, sungguh mulia sekali atau maha agung sekali. Ruh Nabi kita ini sudah dikenal orang, gitu. Walaupun leluhur kami bahari itu belum kenal yang namanya agama. Inilah kenapa sampai ada Nur Muhammad di sini, gitu. Ini perlu dikaji, tapi ini pun saya belum pasti karena kita juga belum pernah mengalami kematian itu. Nah, karena segala sesuatu itu Allah juga yang tahu kapan kita meninggal, kapan kita dapat rezeki, ya segala sesuatu itu hanya Allah yang maha tahu, saudara-saudariku. Nah, jadi cerita ini adalah pengalaman saya ketika
selama hidup saya itu bertanya-tanya dengan orang-orang tua, bagaimana perjalanan kita, bagaimana perjalanan ke sini ke sana gitu. Saya tanyakan semua. Nah, jadi kalau kita diam di rumah saja tanpa bertanya, kita nggak dapat ilmu gitu loh, saudara-saudariku. Nah, jadi segala sesuatu apa yang kita dapatkan itu selalu saja kita harus kaji, ya, kita belajar dengan baik, saudara-saudariku. Asal jangan ilmu yang hitam, ya, kita hindarilah seperti itu. Nah, memang perjalanan spiritual ini sangat-sangat membingungkan tergantung dari mana Anda memandangnya. Kalau Anda misalnya memandang dari kanan, ini salah. Saya juga tidak menyalahkan kita. Kalaupun itu dari kiri kalian pandang ini benar, walaupun ini benar harus kita tetap kaji, saudara-saudariku. Jangan hanya terus sebatas itu saja. Karena kehidupan ini tidak ada orang yang ikut dengan kita pada saat kita wafat, saudara-saudariku. Ya, jadi kita harus mengkaji diri kita sendiri dan bertanya kepada guru-guru yang paham akan hal ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salam rahayu, salam damai selalu, saudara-saudariku.